kopinya belum ada, Mas. Jelajah hutan dan rimba, menyapa puspa, menyapa satwa, genggam sayang dalam juta tantangan, terus melangkah, berkarya kami sepenuh jiwa, berbakti kami sepanjang. Konservasi Pati dari singkong, jadi singkong ditaruh Patinya ubi, kanji no. kanji tapioka ya. Iya tapioka. Tapi ini Alami bikin sendiri, bukan udah tepung ya. ampasnya itu sedikit di apa? Uleninya terus Dikai gula. diangkat 8 ya, itu makanan khasnya. Oke. Kalau ini Tempe. sebenarnya bukan tempe goreng ya, cuman karena buatnya sih gampang ya, tempe goreng biasanya pakai sengek itu ya tempe tapi nanti dibacem kasih ampas kelapa. Terus? Rasanya gurih, nah, makannya itu nanti Terus saya mau nanya gini Mas, saya kan udah 2 kali nih makan di sini kan. Kenapa tempe di sini itu kecil-kecil ya kedelainya? Kacangnya kacang loka. Sekarang penambangan yang terkait dengan minerba itu kan rata-rata ditarik oleh repotnya misalnya. Kemudian kehutanan juga ditarik ke pusat. Kemudian yang terkait dengan plasma nutfah juga ditarik, terlokalisasi di Jatimulyo. Rasanya tidak mungkin. Mau apapun itu, mau pakai teori apapun tidak mungkin. Kebijakan itu teman-teman cenderung tidak menganggap kebijakan itu berpotensi mendegradasi banyak sumber daya genetik maupun sumber daya alam yang memang isinya macam-macam, termasuk plasma nutfah, biodiversitas, ada banyak banget. Kemudian ada FKKM, ada banyak banget. Yayasan Sorea. Keberadaan nanti ini setelah pilpres, pileg itu siapa yang menang, dan ini juga sangat berpengaruh karena paradigma yang dibangun. Jadi agar ini menjadi corong gitu, karena di tengah selilir angin ada ujung, tiarap, ada yang sebagai jadi politisi, itu sudah tidak ada, kira kayak gitu ya. Nah, dan kita harus aware bahwa memang planet ini lagi kolaps. Planet ini sedang kolaps. Ada yang bisa kita diskusikan bareng-bareng. Perubahan iklim sudah nggak bisa ditawar lagi dan sudah bisa ditolak lagi. Karena dulu burung aja yang dilindungi, tapi mata air sama sungai terus ada penambangan itu nanti nggak diatur, ya sama aja gitu. Jadi nyaman kalau nanti habitatnya nggak dilindungi ya sama aja gitu, akhirnya terus buat pelestarian lingkungan hidup begitu. Di dalamnya ada pengolahan mata air juga ya mas, mata air, burung itu juga salah satunya, terkait dengan sampah juga. Itu Perda Kulon Progo atau DIY? yang kalau yang itu Perda Kulon Progo. Kulon Progo ya. Masih pada penyusunan regulasi, mendorong desa untuk buat ini, buat itu, buat ini. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan pada regulasi yang mau dibuat. Memang desa sampai saat ini belum ada yang menerbitkan perdes baik itu tentang pemeliharaan mangrove, meskipun kita sudah sampaikan terus, kita intens, kita dampingi. Persoalannya bukan di situ. Kalau buat itu kan meskipun SDM-nya belum mampu, tapi kan
masih bisa kita upayakan. Tapi persoalannya malah di pelaksanaannya. Meskipun perdes ada, kalau tidak dilaksanakan ini kan hanya sekedar dokumen saja. Jadi itu tadi ada salah satu kelemahannya, salah satu persoalan yang dihadapi ya bisa mangrove itu. Mangrove itu bisa jadi tambahan ini ya, ekonomi untuk masyarakat, sehingga ketika itu tidak diatur ataupun mesti diatur, tidak ada pelaksanaan atau tidak ada kebijakan, tidak ada eksekusi, ya tetap akan habis juga. Bahkan sampai saat ini ada beberapa desa itu memang mangrove-nya cukup Hancur. parah sekali, sehingga ini ya berpengaruh terhadap ekosistem di ini. Kalau dulu cerita orang atau dulu emang ikannya luar biasa, tapi sekarang mau di kawasan perairan tapi ikannya malah didatangkan dari luar gitu. Itu sudah ironis sekali. Memang ini jadi permasalahan, dan saya secara pribadi emang belum ada ini ya, belum intens, karena emang belum punya orang-orang yang kayak gini tuh, bicarakan hal yang sifatnya ke depan. Lain, tapi kita bagikan ke masyarakat itu supaya masyarakat itu mau menanam pohon itu, kita selingi, misalnya ada dikasih pohon duren, pohon ya pohon-pohon yang buah gitu. Tapi masih fikus saja gitu. Belum ada misalkan gayam atau Ya, yang lain. yang gayam juga Termasuk ya? Ya, termasuk. Jadi yang masuk familinya itu ya. aren, bahkan Itu juga. bibitkan sendiri atau dapat dari dinas? Kita terkait. dulu tuh punya teman pembibitan itu yang tiap awal musim penghujan tuh mengirimkan ke KTH, nya dihibahkan itu suruh. Oh, ada yang menghibahkan. Iya. Kemudian ada Mas Keli ini sebagai koordinator di bagian divisi konservasi di KTH Wanapaksi. Kemudian ada Mas Jarwo, ketua KTH Wanapaksi. Dan ada Mas Kasidi ini sebagai sekretaris kami. Mas Darna selaku koordinator di bagian itu ya enggak semata-mata terus kita harus ke kebun terus gitu. Ya, ada banyak kegiatan di situ yang apa ya istilahnya untuk mendukung dan menunjangkan. Perdesnya cuman sebuah dokumen ini saja, tetapi dari masyarakat atau teman-teman tidak ada yang mengawal, mungkin ya hanya sebagai dokumen aja yang tidak ada gunanya begitu ya. Dan mungkin semangat dari teman-teman gitu untuk mengawal kegiatan mengawal perdes ini, untuk supaya apa yang tertuang di dalam perdes ini nantinya bisa memang diimplementasikan dan juga dijalankan oleh teman-teman atau masyarakat ya untuk kepentingan desa, untuk pelestarian lingkungan juga. Diterima dengan sangat baik. Rasanya kurang etis dan kurang sopan nih. Jadi nyuwun sewu, karena memang kami juga ini kebetulan datang dari jauh-jauh, kemudian kita juga dari banyak background Pak, dari banyak latar belakang, apresiasi kepada Mas Andri ini terutama, dan Mas Delik yang memang sudah kami kontak dan kami komunikasi dari awal atas rekomendasi dari organisasi yang memang berinisiatif untuk mengontak dan mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama membangun jejaring agar tambah kuat, tambah manfaat, tambah migunani, dan juga ini bagian dari silaturahmi, karena memang semangatnya adalah silaturahmi. Kami kebetulan ini sebelah nama saya Fajar Surya Pratomo Pak. Saya kebetulan dulu alumni Fakultas Kehutanan UGM. Jadi dulu pas kompleks dan kami belum punya solusi. Makanya dari kegiatan malam ini saya berharap nanti saya bisa membawa pulang hasil yang bisa saya tularkan untuk teman-teman di tempat kami. Dan saya pengen tahu sejarahnya dari panjenengan yang dulunya gemar berburu bisa insaf dan bisa menjadi
berputar 1000 derajat ya mungkin ya, bolak-balik sampai jadi 180-nya berkali-kali. Nah, kenapa bisa muncul apa itu dari hati nurani sendiri atau ada dorongan dari luar? Yang pertama itu, yang kedua proses untuk transisinya itu menemui kendala apa saja, dan yang berikutnya untuk solusi ketika itu ternyata menjadi bagian yang diandalkan masyarakat atau pemburu itu sebagai sumber pokok kehidupan mereka, itu alternatif awal sebelum bisa sampai saat ini itu yang diterapkan apa alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pengganti itu. Mungkin itu dulu, terima kasih. Dulu ya, misalnya di siang hari ataupun malam hari, nah itu lama-lama saya juga benar langsung hilang gitu second ikan itu. Di akhirnya di waktu itu di tahun 2014 akhir itu ada Jogja Birdwalk yang diadakan di Balai Desa Jatimulyo. Waktu itu event itu ya ya itu pertemuan pengamat paguyuban pengamat burung Jogja yang berkegiatan di Jatimulyo waktu itu. Nah, waktu itu Pak Lurah ngendiko, kalian mau apa? Desa sudah mengeluarkan perdes tentang pelestarian hidup, atau hanya datang mengamati langsung pulang. Nah, kontribusi kalian apa kalau hanya itu? Sama aja dengan yang lain, hanya menikmati alam, nggak ada sumbangsih untuk desa. Nah, dari situ lalu kepikiran ngolah kopi gitu. Ya, ngolah kopi itu yang diajak saya, meskipun dulu di Sukomoyo ya, karena mereka yang berburu, cuman berburunya mereka tuh untuk tambahan ekonomi saja, bukan yang jadi pokok. Jadi kalau tambahan itu kan dialihkan aja, akan berhenti. Kebetulan wisata mulai jalan, terus diajari ngolah kopi juga, diajak ngolah kopi, ternak lebah, lanceng. Ya, mungkin itu yang perlu kami tahu lah, teknis di lapangan seperti apa. Apakah ada yang trik-trik yang bisa disampaikan ke masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya secara tidak langsung menyadarkan nih, ini loh bahayanya ketika kita terus gini-gini gitu. Ya mungkin itu sharing sedikit lah. Tapi ya uang nggak kembali. Itu pahit makan piring. Iya. Dan itu ditunggu-tunggu nggak ada. Ya udah kita pulang, kita bongkar kameranya, ternyata. Iya, kalau di sini kan memang Jogja secara umum, tapi beberapa memang kan dia yang masuk ke latar hutan kan memang pengambilnya negara gitu, atau pengambil wilayahnya. Sudah masuk ke persis ada yang memang bumi pertemuan itu kebetulan kami di Pekanbaru Dulu. Kemudian kami yang ada di Jawa Tengah, ini ada Mas Ampo, ada saya, ada Mas Dian, kemudian ada siapa saja, itu kami ada Yayasan Landscape Nusantara Hidup yang memang kita punya rasa keprihatinan dengan setelah misalkan beberapa kebijakan itu teman-teman cenderung tidak menganggap kebijakan itu berpotensi mendegradasi banyak sumber daya genetik maupun sumber daya alam yang memang isinya masuk manusia biodiversitas dan macam-macam. Maka kelihatannya sebelum dulu pas kita advokasi menolak dulu ya, kalau kita banyak konsumsi ya konsumsi di Arupa atau di Sabia atau banyak, kemudian ada KKN, banyak Yayasan Sorea itu. Nah, ini sekarang dengan semakin ya kita cukup prihatin misalkan. Ya satu sisi untuk mengelola terus sing mengenal
Itu anak-anak SD. Anak-anak SD Pak. Iya, SD. Tapi saya sendiri megang foto aja belum pernah, pakai kamera dulu. Terus dari pihak Mas Imam, Mas Kaspol sendiri itu gampang, yang penting gonsek. Ya kita jalan. Aku udah ngumpul ke anak-anak aja. Nah kita layakkan panorama dan menawan